Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 12 bab medan magnet bagian 2.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah besar medan magnet pada kawat melingkar berarus, solenoida, dan toroida. Di video sebelumnya, Ibu telah bahas arah induksi magnet pada semua keadaan. Baik itu kawat panjang lurus berarus, kawat melingkar berarus, solenoida, dan toroida. Dan Ibu juga telah bahas besar medan magnet pada kawat panjang lurus berarus. Jadi di video kita kali ini kita akan bahas kelanjutan materi pada video kita sebelumnya. Oke, besar kuat medan magnet pada kawat melingkar berarus. Jadi untuk menentukan besarnya, persamaan yang kita gunakan adalah B sama dengan mu0 kali I per 2A kali N. Ya, atau biar gampang mu0 IN per 2A. Dan untuk solenoida, besarnya tergantung dia tanya di bagian mana. Apakah di bagian pusat atau di bagian ujung. Nah, kalau di bagian pusat, maka untuk menentukan B-nya itu adalah mu0 dikali dengan I dikali dengan N dibagi dengan L. Ya, L itu panjang solenoidanya. Kemudian kalau di ujung, maka untuk menentukan B-nya, kuat medan magnetnya, yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali dengan N dibagi dengan 2L. Jadi beda antara pusat dengan ujung, kalau pusat dibagi dengan L, kalau ujung dibagi dengan 2L. Oke, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu besar medan magnet pada toroida. Ya, jadi pada toroida ini sama seperti pada kawat melingkar berarus, ya, mirip ya. Nah, kalau toroida ingat dia adalah kumparan yang berbentuk lingkaran. Kalau kawat melingkar berarus, ya dia hanya kawat yang berbentuk lingkaran. Makanya toroida ini dia dibagi dengan 2VA. Ya, jadi B sama dengan mu0 dikali IN dibagi dengan 2PA. Jadi bedanya di 2VA, sedangkan di kawat melingkar berarus hanya per 2A. Ya, dan Ibu ingatkan kembali bahwa B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat. A adalah jarak induksi magnet. Ya, jadi jarak ini kalau bentuknya melingkar berarti sama dengan jari-jari. Tapi kalau misalkan dia bentuknya lurus ya jarak. Ya, kemudian mu0 itu adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. N, bentuk lingkaran atau jumlah lilitan. Sedangkan L adalah panjang solenoida. Itulah materi pada video kita kali ini. Jadi pada video sebelumnya kita hanya menentukan arah dan satu besar, yaitu pada panjang kawat lurus berarus. Sedangkan pada materi kali ini kita hanya membahas berapa besar dari medan magnetnya. Ya, oke, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Suatu solenoida panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Oke, kita bahas dulu ya, apa aja nih kasih tahu dari soalnya. Oke, yang pertama dia bilang panjang solenoida berarti L-nya 2 meter. 800 lilitan berarti N-nya 800 lilitan. Kemudian jari-jari berarti A-nya 2 cm. Bila solenoida itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere berarti I-nya 0,5 ampere, maka tentukan induksi magnet pada ujung solenoida. Oke, besar induksi magnet pada ujung solenoida. Ya, Ibu buat BU ya, biar kelihatan beda antara ujung dengan pusat atau tengah ya. Oke, sekarang kita jawab. Oke, berarti untuk mencari B di ujung itu adalah mu0 dikali dengan I dikali dengan L per 2L, benar. Oke, kita masukkan nilainya. Berarti mu0-nya yaitu 4V kali 10 minus 7. Ini tetapan ya. Jadi kalau nggak ada di soal ya kita harus ingat ya. Kemudian I-nya 0,5 itu setengah ya. Buatnya seperti ini aja nih, setengah. Kemudian N-nya 800 ya, dibagi dengan 2. L-nya ini kita ubah dulu nih ke meter, berarti 2 kali 10 negatif 2 meter.
Berarti ini 2 kali 10 negatif 2. Sama dengan, oke kita sederhanakan ya. Oke 2 kali 2, 4. Berarti 4 dibagi 4. Ya, selesai. Nah sekarang kita kalikan nih. Berarti 800 dikali setengah berarti 400. 400 kali V, 400 V. Kali 10 pangkat negatif 7. Nah ini 10 negatif 2 di bawah, kalau ke atas jadi positif 2. Berarti hasilnya 400 Pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan berjari-jari 10 cm. Oke, kita buat dulu ya, yang dikasih tahu dari soal. 60 lilitan berarti banyaknya lilitan. 60 lilitan. Berjari-jari berarti A-nya 10 cm. Jika kuat arus yang melalui toroida sebesar 2 ampere, berarti I-nya 2 ampere, tentukanlah kuat medan magnet di dalam toroida tersebut. Oke, yang ditanya adalah B. Oke, kita jawab. Nah, sebelum kita jawab, kita ubah dulu ya satuannya biar nanti nggak lupa. Oke, apa nih yang perlu kita ubah? Yaitu A-nya ya. Senti ubah ke meter, berarti 10 kali 10 negatif 2 meter. Nah, kita jawab berarti B, rumus untuk toroida itu adalah mu 0 dikali I dikali N dibagi dengan 2VA. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Oke, mu 0-nya 4V kali 10 negatif 7, I-nya 2, N-nya 60 dibagi dengan 2V, A-nya 10 kali 10 negatif 2. Sekarang kita sederhanakan nih yang bisa. Berarti ini ya, 4V dibagi dengan 2V dapat 2. Ya, ini sama-sama dibagi 10 ya. Selesai. Sekarang kita kalikan. Berarti 2 dikali dengan 2, 4. 4 dikali dengan 6, 24. Kali 10 negatif 7. Oke, yang di bawah hanya tersisa 10 negatif 2. Nah, kalau di bawah negatif berarti ke atas jadi positif. Maka hasilnya 24 kali 10 negatif 5 Tesla. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.